Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sahabat-sahabatku sekalian, pada kesempatan ini saya ingin bicara tentang pendaftaran tanah sistematik lengkap dalam perspektif Berger. Jadi, Berger ini adalah sosiolog Peter Berger. Khususnya beliau adalah sosial konstruksionis, lahir tahun 1929, tetapi berbagai pandangannya tentang sosiologi yang kemudian kita gunakan untuk membedah isu-isu agraria itu masih cukup relevan hingga hari ini. Ada 4 konsep yang diajukan Berger, yaitu eksternalisasi atau externalization, kemudian internalisasi atau internalization, kemudian objectivation atau objektivasi, dan yang keempat sekularisasi atau secularization. Nah, bagaimana kita membedah PTSL dengan menggunakan 4 konsep Berger ini? Pertama, kalau kita lihat tentang PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap, itu nanti kita akan melihatnya dari 2 sisi penting, yaitu dari aspek yang saya sebut sebagai internalisasi dan eksternalisasi. Jadi, kita mulai dengan eksternalisasi. Dalam konsep Berger, eksternalisasi itu adalah sebuah proses untuk memahami kondisi di luar diri seseorang. Jadi ketika masyarakat mencoba memahami proses atau memahami kondisi di luar dirinya, maka saat itulah ia bertemu dengan isu tentang PTSL, isu tentang pendaftaran tanah sistematik lengkap, baik itu diperoleh melalui penyuluhan, sosialisasi, diskusi, fokus group discussion, maupun dengan teknik-teknik lain yang dengan teknik tersebut masyarakat mendapatkan informasi. Nah, berdasarkan informasi tersebut, maka terjadi proses yang disebut objektivasi. Objektivasi itu adalah sebuah proses untuk memahami sesuatu secara objektif. Objektif itu artinya adalah melihat sesuatu berdasarkan realitasnya, melihat sesuatu berdasarkan faktanya. Ada konsep kebenaran di situ yang kemudian dikaji, dilihat, dikaitkan dengan hal-hal yang nyata, kemudian dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat normatif. Misalnya, kalau teman-teman di kantor pertanahan bilang bahwa sertifikat itu memberi jaminan kepastian hukum, maka masyarakat melihat seberapa besar hal itu bisa dijamin. Itu yang disebut sebagai sebuah proses objektivasi. Nah, dari proses objektivasi tersebut, maka kemudian berlanjut ke proses yang disebut dengan internalisasi. Internalisasi adalah sebuah proses menyerap nilai-nilai yang diperoleh saat objektivasi. Jadi masyarakat itu menyerap nilai-nilai yang diperoleh saat objektivasi. Jadi kalau kita ulang sebentar, saat eksternalisasi mereka mengenal konsep tentang pendaftaran tanah sistematik lengkap, baik melalui penyuluhan dan lain sebagainya. Kemudian dari situ mereka mendapat pengetahuan secara objektif, yaitu mendapatkan pengetahuan tentang pendaftaran tanah sistematik lengkap yang sesuai dengan realitas yang sesungguhnya. Kemudian dari situ mereka kemudian membandingkan antara yang disampaikan oleh teman-teman dari kantor pertanahan dengan yang mereka lihat di lapangan. Misalnya ketika teman-teman bicara tentang mudahnya melakukan pengukuran, mereka akan melihat seberapa mudah itu. Ketika teman-teman bilang ada kontradiktor delimitasi, tetangga harus hadir, mereka akan melihat bagaimana itu mudah dilaksanakan atau tidak mudah dilaksanakan. Jadi itu sebuah proses. Nah, itu kemudian masuk ke tahapan berikut yang disebut sebagai internalisasi, yaitu proses menyerap nilai. Jadi ada nilai, ada value yang diserap oleh masyarakat dalam konteks pendaftaran tanah sistematik lengkap. Ada kebenaran di situ, ada kebaikan di situ, ada keindahan di situ. Misalnya ketika sebuah sertifikat mampu melindungi pemilik bidang tanah dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya, maka itu dipandang sebagai sebuah kebaikan. Nah, kemudian agar itu bisa dipandang sebagai sebuah kebaikan, kan ada sebuah kebenaran yang harus dibangun. Nah, kemudian ada konsep pengukuran, ada konsep kontradiktor delimitasi, dan lain sebagainya, yang itu kemudian membangun, mengkonstruksi kebenaran. Jadi kebenarannya dikonstruksi, kebaikannya dikonstruksi, maka kemudian nanti muncul suatu masyarakat yang relatif damai begitu, dan itu berarti sebuah keindahan. Karena kan value itu terdiri dari kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Nah, seluruh kerangka itu, seluruh konstruksi itu, oleh sebab itu kan kemudian Peter Berger disebut sebagai sosial konstruksionis. Jadi dia membangun kerangka pemikiran. Nah, seluruh kerangka pemikiran itu yang kita kaitkan dengan PTSL,
internalisasi, eksternalisasi, objektivasi itu adalah sebuah kerangka yang Berger menggunakan istilahnya sebagai sebuah kerangka secularization. Nah, yang harus kita perhatikan adalah konsep sekularisasi yang digagas oleh Berger ini tentu berbeda dengan konsep sekularisasi ketika kita bicara tentang sahabat-sahabat kita yang menganggap bahwa sekularisasi adalah proses pemisahan agama dari kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini, Berger tidak bicara demikian. Berger berbicara bahwa sekularisasi itu adalah proses mengarahkan kehidupan masyarakat agar berbasis pada rasionalitas. Jadi menurut Berger, sekularisasi itu adalah proses untuk mengarahkan kehidupan masyarakat agar berbasis pada sekularitas, bukan memisahkan agama dari kehidupan bermasyarakat. Tetapi masyarakat itu dibangun, dikembangkan lewat sebuah konsep rasional. Nah, kalau kemudian kita letakkan ini sebagai sebuah cara untuk memahami pendaftaran tanah sistematik lengkap, maka berbagai aspek penting di dalam pendaftaran tanah sistematik lengkap, mulai dari aspek teknis, aspek administrasi, aspek hukum, aspek sosial, itu merupakan sebuah instrumen untuk kemudian membangun sebuah kebenaran yang berbasis pada rasionalitas. Mengapa harus diukur supaya tepat ukurannya? Mengapa harus ada asas kontradiktor delimitasi agar dipersaksikan oleh tetangga batas? Mengapa kemudian fixed boundary menjadi lebih penting daripada general boundary dalam rangka memberi kepastian batas dan lain sebagainya? Jadi itulah hal-hal yang menurut Berger disebut sebagai rasionalitas. Jadi PTSL itu adalah sebuah proses yang mengarahkan kehidupan masyarakat agar berbasis pada rasionalitas. Nah, untuk bisa berbasis pada rasionalitas, ada 3 proses penting yang tadi disampaikan oleh Berger, yaitu eksternalisasi. Dari eksternalisasi kemudian terdapat pemahaman objektif. Pemahaman objektif tersebut kemudian menghasilkan objektivasi. Objektivasi itu adalah proses memahami sesuatu secara objektif. Dari situ kemudian masuk ke proses internalisasi. Proses untuk menyerap nilai-nilai value yang bisa diambil dari hasil objektivasi. Jadi itulah kesan, itulah semacam pandangan yang bisa kita peroleh ketika kita menggunakan perspektif Peter Berger, ketika kita menggunakan perspektif Berger dalam membahas pendaftaran tanah sistematik lengkap. Saya pikir demikian sahabat-sahabatku sekalian, mudah-mudahan bisa membantu kita untuk menambah wawasan tentang bagaimana sosiologi agraria itu dibangun, bagaimana seorang sosial konstruksionis bicara tentang isu-isu agraria. Saya pikir demikian, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.